اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah tarawih Masjid As-Siddiq yang Allah ridhoi insyaallah. Pertama-tama yang paling utama yang harus diutamakan ialah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, memberikan kita niat, menjadikan kita orang terpilih untuk ada di dalam masjid ini. Karena begitu banyak di luaran sana umat Islam, manusia yang bahkan Allah kasih sehat, Allah kasih kebugaran, Allah kasih waktu luang, tapi tidak Allah kasih nikmat iman. Banyak sekali di luaran sana waktu luangnya sangat-sangat banyak, tapi tidak juga terkerahkan untuk maju atau untuk menuju ke dalam masjid dan melaksanakan sholat tarawih ini. Alhamdulillah. Dan ketika kita bersyukur, maka gak ada yang patut kita banggakan. Kenapa? Karena ibadah syukur itu tidak ada batasnya. Ketika kita bersyukur kepada Allah atas suatu nikmat, maka di detik yang sama, di perkara yang sama, itu adalah nikmat baru yang Allah kasih ke kita untuk kita syukuri juga. Jadi syukur itu tidak ada batasnya. Pertama kita sudah bersyukur, kita dikasih kesehatan. Dan ketika kita udah dikasih berkesehatan, kita nggak bisa bangga karena kita sudah bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita bersyukur itu adalah nikmat baru lagi yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena banyak orang yang nggak dikasih untuk bersyukur sama nikmat itu. Yang kedua kalinya yaitu sholawat beriring salam. Tak lupa juga dan tak akan lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau, keluarga beliau, sahabat dan juga tabi'in yang telah berjuang meluluhlantahkan kemusyrikan, meluluhlantahkan kemunafikan, hingga akhirnya kita dapat melaksanakan ibadah, kita dapat melaksanakan nikmatnya sebagai seorang muslim di Indonesia ini. Alhamdulillah. Jamaah tarawih rahimakumullah. Insyaallah malam ini saya akan bawakan tema yang bertemakan tentang luasnya ampunan Allah. Mengingat atau mendengar kata ampunan Allah, satu saja yang saya ingat, yaitu dosa. Dosa kita. Kita bukan hidup hanya hari ini. Kita sudah hidup dari belasan tahun yang lalu. Bahkan ada yang hidup dari puluhan tahun yang lalu. Ketika dibacakan kalimat ampunan Allah itu luas, maka sandingnya adalah dosa-dosa kita. Ya, kita sudah berdosa, banyak kali dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Baik yang sekarang ataupun yang sudah lalu, baik yang kecil maupun yang besar. Dosa yang kita lakukan dengan tangan, dosa yang kita lakukan dengan mata, dosa yang kita lakukan dengan telinga, dosa yang kita lakukan dengan ucapan, dosa yang kita lakukan dengan raga yang kita bawa ke tempat yang tidak benar. Tapi ampunan Allah sungguh luas. Ketahuilah, sebesar-besarnya dosa yang kita pernah lakukan, hanya Allah yang tahu kalaupun kita simpan. Dan sebesar-besarnya dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita, ampunan Allah sungguh besar. Mengingat ini, saya ingat sebuah riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu setiap malam itu membentangkan ampunannya untuk orang-orang
yang paginya melakukan dosa, yang siangnya melakukan dosa, yang sorenya melakukan maksiat. Jadi selama sepanjang malam Allah bukakan, Allah lentangkan. Allah ingin melihat siapa yang datang, siapa yang sujud, siapa yang berdoa minta ampun kepadanya. Tidak sampai situ. Hadis ini dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, pada pagi harinya pun Allah meluaskan ampunannya, membukakan rahmatnya untuk orang-orang yang melakukan maksiat di malam harinya. Sungguh, di sini kita bisa belajar bahwasanya begitu besar ampunan Allah kepada umat manusia, kepada makhluknya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah merasa hina, jangan pernah merasa tidak ada siapa-siapa di dunia ini. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu membukakan pintu rahmatnya. Entah sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ketika kita bersujud kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, Allah pasti ampunkan. Dengan satu syarat yang harus kita ingat. Apa syaratnya? Syaratnya kita ditegaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengakui kesalahan itu dan berjanji tidak mau mengulanginya. Kalaupun kita mengulangi lagi, tidak ada masalah untuk bertaubat. Sebelum nyawa sampai kerongkongan tenggorokan, Allah tidak akan melepaskan atau Allah tidak ampunkan itu semua. Jadi harapan saya kepada kita semua, satu, ketika banyak masalah, Allah lah tempat kembali. Ketika banyak sekali masalah ujian dalam hidup, Allah lah tempat kembali. Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Allah membukakan seluas-luasnya rahmatnya, ampunannya. Dan ketahuilah, ada begitu banyak fasilitas yang Allah ciptakan untuk membukakan ampunan. Dalam setiap tahun Allah sisihkan satu bulan, yaitu bulan yang paling agung, bulan Ramadan, yang sekarang kita sudah berada di bulannya. Di sini tempat di mana kita beramal Allah lipat gandakan, di mana tempat kita bersujud Allah ampunkan. Jadi jangan sia-siakan yang sudah ditemui oleh bulan Ramadan ini. Dalam satu bulan juga Allah sisihkan, yaitu per minggu. Dalam satu minggu ada Allah kasih aplikasi satu untuk kita meminta ampun, yaitu di hari Jumat, di mana ketika khotib setelah turun mimbar, doa-doa mana yang tidak Allah dengar, semua Allah akan dengar. Maka minta ampunlah ketika khotib sedang turun mimbar. Sebelum saya akhiri, saya menguatkan insya Allah dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, surah yang sering kita dengar, surah yang sering kita baca, yaitu surah An-Nasr pada ayat ketiga, ayat terakhirnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua udah hafal, semua sudah hafal. Allah minta kita untuk cukup bertasbih, memujinya, lalu beristighfar kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.